Ya oke guys, kembali lagi bersama saya di F2 Farm. Nah, untuk penjelasan kali ini saya mau menjelaskan ke kalian bagaimana cara membedakan antara lalat BASF dan juga lalat hijau ya. Nah, itu kan pasti beda tuh dari larvanya ya. Nah, mungkin kalian bisa ngecek aja videonya ini bagaimana membedakannya gitu ya guys ya. Karena mungkin di sini kita bakal ada teorinya juga guys. Jadi gimana cara menanganinya, terus juga dan lain-lainnya gitu ya guys ya. Pokoknya simak terus deh ya. Oke. Assalamualaikum, balik lagi di F2 Farm. Kali ini ada sedikit informasi atau info tentang perbedaan antara lalat black soldier fly atau lalat hitam dengan lalat hijau. Kadang kan orang kalau yang nggak tahu hewan ternak atau lele dikasih makan belatung, mereka justru malah nggak mau makan gitu. Kok dikasih makan belatung gitu kan? Itu karena memang mereka belum tahu belatung jenis yang dimakan itu yang seperti apa. Makanya sebagai info juga nanti tolong diteruskan ke para pecinta hewan ternak, terutama yang sering konsumsi ternak-ternak ayam kampung, kemudian lele itu. Sungguh maggot itu bukan malah menjadi faktor yang membuat dia tidak mau makan, justru malah harusnya dijadikan indikasi bahwasanya saya harus makan hewan atau ternak atau lele yang memang makan maggot. Karena apa? Karena memang kandungan maggot itu bisa membuat daging hewan ternak itu lebih sehat. Sekarang gini aja contohnya, misalnya maggot itu kan mengandung zat atau enzim yang bisa menghilangkan E. coli yang ada pada tubuh ikan maupun hewan ternak. Nah, kemungkinan besar dari hasil penelitian mahasiswa itu kemarin bahwa maksud saya bukan mahasiswa tapi dinas perikanan ya, perikanan, justru ikan yang makan maggot itu zat E. coli-nya bisa dipastikan dia tidak ada. Berarti kan maggot itu benar-benar manfaat, mempunyai enzim atau apapun itu dalam tubuhnya yang bisa membuat atau menyehatkan daging ikan atau ternak yang kita makan. Itu dari dinas pertanian. Kemudian begitu juga nggak cuma ikan, begitu juga untuk di ayam, untuk di lain sebagainya. Nah, di samping itu juga memang kandungan proteinnya yang cukup tinggi, beda dengan lalat yang lain, lalat hijau mungkin. Ini juga sangat bagus maggot ini dijadikan pakan alternatif gitu kan. Makanya banyak sekali peternak-peternak lele yang untuk menambah kadar proteinnya dia ngambil dari maggot. Karena sekarang pakan mahal, akhirnya dia beli pelet yang agak murah tapi proteinnya dikejar dari maggot gitu. Nah, itu sebenarnya tip-tip info-info ini atau pengetahuan ini sangat harus dimiliki oleh para konsumen, karena memang dia setidaknya punya ilmu lah untuk bisa memilih makanan yang sehat dan seperti apa. Seperti itu. Ya oke guys, tadi mungkin penjelasan sedikit dulu ya tentang maggot BASF dan juga lalat hijau sama ibu saya tadi ya guys ya. Nah sekarang saya mau menjelaskan nih cara membedakannya gitu ya antara lalat hijau dan maggot larva lalat hijau dan juga BASF gitu ya, atau black soldier fly. Nah di sini kita udah siapin nih guys, saya tutupin dulu ya. Nah bisa kalian lihat dulu guys, nih ya tuh. Nah ini sebelum saya jelaskan, nih bisa lihat dulu. Nah oke guys, maaf ya dipotong sedikit guys. Jadi ini saya habis ganti maggotnya lagi guys. Nah jadi ini biar bisa membedakan antara si lalat BASF dan juga atau maggot BASF dan juga maggot lalat hijau ya guys ya. Bu ya. Bahwasannya si maggot BASF ini guys hidupnya lebih panjang dibandingkan dengan si maggot lalat hijau ya guys ya. Makanya ini dia habis dari sini nggak bisa sebesar ini guys. Si maggot hijau ini dia segini aja gitu, nanti langsung jadi lalat gitu ya. Sedangkan kalau lalat maggot yang BASF dia bisa sebesar ini. Dan nanti untuk jadi lalatnya juga lebih besar gitu dibandingkan dengan lalat hijau ya. Nah bisa kalian lihat di sini guys tuh. Jadi si larva maggot hijau ini dia jalan guys tuh. Dan juga jalannya juga nggak ini ya, aneh jalannya juga. Kalau ini kan dia lebih di tempat aja gitu ya guys ya. Nah
Oke, nambahkan perbedaan dari maggot BSF dengan maggot lalat hijau atau maggot apa namanya suka disebut dengan belatung sampah ya, seperti itu. Dari segi gerakan itu maggotnya lebih aktif ya, lebih lincah gerakannya tuh. Gerakan tuh. Dibandingin dengan ini agak lebih kalem gerakannya. Lebih kalem. Postur tubuhnya juga kalau maggot lalat hitam tuh tidak bisa sebesar ini gitu. Lalat hijau. Lalat hijau maksud saya tidak sebesar lalat hitam. Tuh kalau dibandingin tuh ada dikit ya. Walaupun dia dikasih makan yang juga protein tinggi full, tapi dia tidak akan sebesar maggot BSF. Itu dari segi postur tubuh ya, seperti itu. Itu terus dari segi tubuhnya paling geriginya juga beda ya. Ini geriginya terlihat lebih nampak terlihat ini. Dan kalau garis-garisnya kalau dihitung ini jumlahnya 11. Nah kalau ini lebih dari 11 kayaknya nih kalau maggot lalat hijau. Ini 11 seperti itu. Nah kan nanti mungkin ini terus dari kepompongnya juga. Betul. Dari kepompongnya juga kalau maggot lalat hitam itu dia seperti beras ketan yang hitam-hitam itu loh. Pertama merah, tapi nanti ketika sudah. Nah oke guys, jadi mungkin ada yang bertanya ya, misalnya di biopon kalian nanti ada lalat BSF lalat ini. Nah itu bagaimana gitu nanti pengaruhnya terhadap maggot BSF-nya ini untuk kita kalau mau budidaya maggot BSF gitu ya. Karena emang dari pengalaman kita sendiri pas awal tebar bibit maggot itu suka ada guys si maggot ini nih. Nah itu apakah berpengaruh apa gimana gitu ya? Nah, gimana tuh penjelasannya? Kalau itu memang masalah yang baik, sebenarnya masalah bagi para pembudidaya maggot adalah apabila tercampur antara maggot jenis lalat hijau dengan maggot lalat hitam bersatu di biopon. Nah itu kan masalah ya, pasti masalah. Makanya di sini kita harus pintar-pintar memilah sampah yang seperti apa. Tipsnya gini. Yang pertama, sampah itu pastikan sampah itu sampah baru yang belum menimbulkan belatung atau belum banyak kadar belatungnya. Itu yang pertama tipsnya. Kalaupun memang sudah terlanjur sampah itu karena memang nggak ditarik berhari-hari atau mungkin dari warganya atau sumbangan dari hotel-hotel memang sudah bercampur belatung, sebenarnya solusinya adalah sampah tersebut jangan dikasih yang mau panen gitu, jangan dikasih kepada biopon yang siap panen, karena nanti pas ketika siap panen sementara maggot itu masih baru bertumbuh, nah itu akan kesulitan untuk memisahkannya. Jadi tipsnya kalau misalnya kita ketemu sampah yang sudah berbelatung, diberikan kepada belatung yang masih usia ya kurang lebih 6 hari 7 hari. Memang akan lebih banyak dia, cuma nanti sejalan dengan waktu karena umur dia juga pendek. Ketika belatung BSF ini pertumbuhannya meningkat, dia akan mati akan menjadi kembang lebih dulu atau dia akan kabur sejalan dengan aroma yang ditimbulkan oleh maggot ketika dia menjelang dewasa kan. Luar biasa yang membuat maggot-maggot yang hijau ini kabur. Itu seperti itu. Nah, kalaupun memang sudah mau panen, sudah terlanjur nih udah mau panen tapi banyak belatung ya mau nggak mau ya kita harus caranya adalah dengan cara diayak, disaring. Jadi kita taruh di tempat, kemudian kita ayak. Nah itu ayakan itu yang akan keluar adalah maggot yang belatung yang hijau duluan. Di ayakan yang buang itu nanti kalau kita jadikan satu, dia akan keluar duluan. Nah buru-buru udah keluar kita pindahkan, kita aduk lagi, kita keluar kita pindahkan. Karena dia kan karena lebih pipih, lebih keruncing, jadi lebih dulu keluar. Jadi cara mengayaknya seperti itu. Sementara itu dulu. Ya, jadi nggak perlu risau ya. Jadi pengalaman kita di sini mah dia bakal pergi sendiri ya. Nah, nanti jadi kalau emang nanti tetap nggak pergi ya itu dia tipsnya tadi ya, di penanganan yang terakhir dengan cara disaring. Oke ya, mungkin udah terjawab ya bagaimana perbedaannya antara lalat BSF dan juga lalat hijau dari segi larvanya. Nah mungkin kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya guys ya, kira-kira mau bikin video apa lagi di saya ini, atau mungkin kalian mau lebih memperdalam tentang maggot lagi, atau mungkin ya beralihlah ke lele atau ke yang lain. Terserah kalian, kita nanti insya Allah kita buatkan gitu ya guys ya. Ya moga-moga ilmunya bermanfaat ya, dan bisa diterapkan lah gitu di tempat kalian masing-masing yang sedang membudidayakan maggot gitu ya. Nah oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.
terus dukung channel ini agar bisa berkembang dan juga bisa menginspirasi kalian semua gitu ya guys ya. Saya minta tolong juga kalau emang ini sangat bermanfaat untuk kalian, videonya bisa di-share ya ke teman-teman kalian atau ke ya yang mau budidaya mangkut gitulah. Semoga bisa bermanfaat lah gitu ya. Oke.